Ya, shalom para pendengar pendalaman ajaran, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kembali lagi kita di penggalaman ajaran edisi di bulan Juli. Hari ini saya Ferdi bersama dengan pembicara kita Pak Ngatino. Gimana Pak kabarnya? Shalom, puji Pak. Tuhan, baik-baik ya, Kak Pak, Ferdi. ya. Hari ini kita bahas ini Pak. Saya suka topik-topiknya kayak gini, ini suka saya. Iya. Tentang hari baik. Wah, ini percampuran antara tradisi Jawa, budaya Jawa sama kekristenan ini Pak. Iya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya Pak ya. Iya, mari. Saya pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berikan anugerah yang berkat bagi kami semua hingga detik ini. Sebentar lagi kami akan mempelajari atau merenungkan terkait dengan firman-Mu. Kiranya berikan kami hikmat bijaksanaan dan Engkau juga sertai pembicara kami, Pak Ngatino, supaya bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pendalaman ajaran ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke. Jadi teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudari semua, tema kita hari ini adalah yang tadi saya sampaikan, hari baik. Hari baik yang dimaksud di sini itu ada percampuran sama tradisi Jawa. Kalau orang dulu ini, orang lama ini harusnya sudah tahu primbon, weton, perhitungan seperti itu. Jadi Pak Ngatino, sebenarnya kita ke pembahasan secara definisi dulu ya. Hari baik sendiri itu apa sih Pak? Iya, terima kasih Kak Ferdi untuk kesempatan pada kali ini untuk menjelaskan satu topik hari baik. Nah, kemudian ditanyakan apa sih hari baik itu? Nah begini, dalam tradisi Jawa kita mengenal yang namanya hari baik. Hari baik yang dimaksud merujuk kepada hari-hari tertentu yang dianggap membawa keselamatan, keberuntungan, kesuksesan dalam memulai suatu kegiatan atau acara penting. Seperti dalam acara pernikahan, acara mendirikan rumah, memulai usaha, dan semua acara-acara penting yang itu dikaitkan dengan, ini harus memilih hari baik. Nah, dalam acara-acara penting tersebut akan dicari dan dipilih hari baik yang didasarkan pada perhitungan weton, neptu, primbon, agar melalui hari baik tersebut dapat mendatangkan yang namanya berkah dan dapat menghindari sebuah musibah atau malapetaka. Itu yang dinamakan hari baik Kak Ferdi. Oke, itu apa yang dalam tradisi Jawa hari baik seperti itu ya Pak ya. Tadi sempat disebutkan. Mungkin ada beberapa pendengar itu nggak tahu weton itu apa, neptu itu apa, primbon itu apa. Sebenarnya saya kalau sama bahas kayak gini enaknya bawa bolpen sama kertas Pak. Jadi apa Pak yang dimaksud primbon, weton, neptu? Ya, ini hal yang menarik memang ya bagi masyarakat modern saat ini memang bertanya-tanya ya, apa sih weton itu ya, apa sih neptu itu. Nah, mungkin bagi orang-orang Jawa atau kejawen yang usianya sepantaran dengan saya, ya sedikit mengerti apa itu weton, neptu, dan primbon itu apa. Nah, saya akan jawab satu persatu. Weton adalah hari kelahiran seseorang yang dihitung berdasarkan kalender Jawa, yang menggabungkan hari dalam satu minggu. Ya, mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, kalau hari Minggu itu orang Jawa menyebutnya sebagai hari Ahad begitu ya. Nah, kemudian digabungkan dengan 5 hari pasaran Jawa. 5 hari pasaran Jawa itu adalah Legi, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nah, itu dikombinasikan antara hari dan pasaran, sehingga menghasilkan
satu weton. Ya, misalnya ya, lahirnya seseorang itu pada hari Senin Pahing. Senin itu adalah hari dan pasarannya adalah Pahing, atau Kamis Kliwon dan lain sebagainya. Jadi weton itu merujuk kepada kombinasi hari dan pasarannya. Nah, lain lagi dengan neptu ya. Neptu adalah nilai angka yang melekat pada masing-masing hari pasaran. Neptu ini digunakan untuk menghitung weton dan berbagai perhitungan apapun berdasarkan primbon. Nah, di dalam kejawen atau tradisi Jawa, semua hari itu ada nilainya. Misalnya Senin itu Minggu ya, mulai dari Minggu. Minggu itu nilainya adalah 5. Sedangkan Senin itu nilainya 4. Selasa itu nilainya 3. Rabu itu nilainya 7. Kamis itu nilainya 8. Jumat itu 6. Sabtu itu nilainya 9. Nah, sedangkan neptu pasaran, Legi itu nilainya 5. Pahing itu nilainya 9. Pon itu nilainya 7. Wage itu nilainya 4. Kliwon itu nilainya 8. Nah, ini misalnya seseorang yang lahir hari Senin Kliwon, maka neptu wetonnya itu adalah Senin itu kan 4 ya. Kliwon itu 8. Jadi dijumlahkan 4 ditambah 8 sama dengan 12. Jadi seseorang yang lahir pada hari Senin Kliwon, neptu Senin Kliwon, itu nilai dari neptu itu sendiri adalah 12. Nah, kalau kita sudah mengetahui neptu, maka sekarang kita akan melihat apa sih primbon itu ya. Iya, Pak. Primbon adalah kitab yang berisi beberapa perhitungan, ramalan, dan pengetahuan tradisi Jawa. Primbon ini menggunakan data weton dan neptu untuk meramal berbagai aspek kehidupan seperti kecocokan jodoh. Nah, ini dilihat dari primbon, orang yang neptunya ini kemudian berjodoh dengan neptunya ini, dilihat dari primbon ini berjodoh atau tidak. Jadi itu dapat dilihat dari primbon itu. Nah, namun primbon itu juga tidak hanya melihat tentang sebuah jodoh, tetapi bisa melihat atau meramalkan watak seseorang, atau mencari hari baik untuk memulai sebuah acara atau sebuah kegiatan penting. Jadi nepton dan neptu itu adalah dasar perhitungan dalam primbon yang digunakan untuk memahami dan meramalkan berbagai aspek kehidupan dalam budaya Jawa. Begitu Kak Ferdi. Jadi weton itu apa, neptu itu apa, primbon itu apa, sudah saya jelaskan. Itu masalah perhitungan berarti ya Pak ya. Iya, perhitungan. Tapi ini Pak, saya ini sepengetahuan Pak Ngatino aja. Misalnya angka ketemu nih 12 nih. Iya. Nah, bisa menilai bahwa itu kita cocok misalnya dalam perkawinan ya. Kan masih banyak ini, masih kental budaya-budaya Jawa, dalam kekristenan juga ada percampuran aduan. Enggak hanya budaya Jawa, budaya Tionghoa juga ada kan. Ada yang sio apa enggak cocok sama sio apa. Nah, angka 12 ini enggak cocoknya sama angka berapa ini? Gimana menentukannya, Pak? Untuk menentukannya itu begini. Misalnya neptu seseorang ya. Ini kalau dalam pernikahan saja ya. Kalau neptu seseorang misalnya, oh yang satu itu misalnya dapat nilai 12. Kemudian ini katakanlah calon mempelai laki-laki. Kemudian calon mempelai perempuan itu dapat nilainya dari penjumlahan itu 17. Kemudian dijumlah. Oh, dijumlah lagi. Nah, dijumlah lagi kan 29. Nah, 29 itu nanti akan dibagi 5. Nah, dibagi 5 sisanya berapa? Begitu. Jadi dari sisa itu nanti akan dibuka dari tafsiran primbon itu.
dari tafsiran primbon itu menyatakan, oh ini kalau sisa ini kurang tepat, maka untuk menentukan hari pernikahan itu akan juga ditambah. Misalnya, oh ini harus setelah ini sisa 4, kemudian harus ditambah lagi supaya sisanya itu 3, begitu ya. Sisa 3 inilah yang menentukan bahwa pengantin itu akan mendapatkan keselamatan, mendapat keberuntungan, mendapat rezeki, mendapat macam-macam lah berkah di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam perhitungan ini memang sangat rumit sekali ya. Nggak semua orang Jawa itu mengerti ya. Orang yang dianggap mengerti itu adalah orang pinter ya, orang pinter atau ini ya. Menarik sekali Kak Ferdi ya. Oke Pak. Jadi selain untuk pernikahan tadi ya Pak ya, itu hari baik perhitungan Jawa itu untuk apa aja sih sebenarnya? Oh, untuk macam-macam ya. Jadi yang namanya untuk menentukan hari baik itu dicari untuk acara-acara penting. Nah, seperti pernikahan ya, kemudian mendirikan rumah, kemudian memulai usaha. Kalau pada zaman dahulu orang Jawa untuk pindah rumah, untuk memulai tanam, untuk panen, itu juga harus mencari hari baik supaya benar-benar dalam segala aktivitas kegiatan itu nanti mendatangkan berkah begitu. Tidak terjadi hal-hal yang di luar keinginan kita, keinginan orang yang percaya kepada tradisi tersebut. Begitu Kak Ferdi. Ya. Tadi Pak Ngatino bilang bahwa nggak semua orang Jawa itu bisa atau pintar menghitung, makanya kita harus ke orang pintar. Nah ini kan bertolak belakang berarti Pak sama iman kekristenan kita ini. Ada tanggapan nggak Pak Ngatino? Iya. Karena untuk mencari hari baik itu tidak semua orang bisa menghitung ya. Juga tidak semua orang bisa menentukan hari baik. Dan dalam tradisi Jawa itu orang yang bisa mengerti dan memahami itu adalah orang pintar ya. Atau kita sebut sebagai dukun begitu ya, sebagai dukun. Merekalah yang paham benar-benar dukun itu. Maka kalau orang itu mau mencari hari, mau nggak mau harus datang kepada dukun. Kalau menurut iman Kristen, ini pasti bertentangan dengan iman Kristen ya. Kalau menurut saya ini sesuatu yang fatal yang tidak boleh dilakukan ya. Demikian Kak Ferdi ya. Berarti secara nggak langsung saya bisa mengambil dua konsep ya Pak ya. Yeah. Antara Kristen tradisi dan Kristen sejati. Nah, perbedaannya berarti bisa dikatakan tipis atau memang beda jauh Pak? Iya. Memang untuk mencari apakah sebuah hari baik itu kalau tadi ditanyakan apakah apa tadi? Apakah Kristen sejati dan Kristen tradisi itu punya perbedaan yang sangat signifikan? Oh ya, Jadi begini, secara umum memang mencari hari baik itu adalah hal yang oleh orang Jawa itu dilakukan. Masyarakat Jawa itu meyakini bahwa hari yang baik menurut primbon dan perhitungan weton tadi ya dapat berdampak positif atau dapat mendapatkan berkah kesuksesan ketika acara tersebut dilakukan dengan merujuk kepada hari baik. Tujuannya adalah misalnya dalam setiap acara kegiatan itu pasti macam-macam ya tujuannya kan macam-macam beda-beda ya. Kalau untuk mereka yang mau menikah memang tujuannya agar supaya pengantin itu mendapatkan
keberkahan, kebahagiaan dalam rumah tangga yang baru dibentuk, dan dapat menghindari kesialan, masalah yang timbul selama pernikahan, dan dapat menciptakan suasana harmonis dan langgeng. Namun, ya kalau kita memperhatikan bahwa tadi perbedaan antara orang Kristen tradisi dan orang Kristen sejati itu adalah tipis sekali ya. Tipis sekali ya. Apakah orang Kristen tradisi itu bisa mencari hari baik berdasarkan tradisi, dan bagaimana orang Kristen yang sejati kalau begitu? Nah, ini yang akan kita jelaskan ya, bahwa memang harus dipahami ya. Yang pertama yang harus dipahami adalah bahwa tradisi hari baik itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita, masyarakat Jawa. Dan itu terus berlangsung secara turun-menurun. Kalau hal itu sudah berlangsung turun-menurun, berarti itu sudah mendarah daging ya. Sehingga hal yang sudah mendarah daging itu sulit sekali untuk ditinggalkan. Nah, yang kedua, bahwa ada orang Kristen yang masih hidup dalam tradisi. Tidak bisa dipungkiri ya, bahwa ada orang Kristen yang masih hidup dalam tradisi. Nah, kita sebut saja ini adalah orang Kristen tradisi begitu ya. Namun, ada juga orang Kristen sejati yang sudah lahir baru, yang benar-benar hidupnya itu melekat kepada Kristus. Nah, kalau kita sudah ada dua tipe ini ya, orang Kristen tradisi dan orang Kristen yang sejati, ya kita akan melihat satu persatu. Bagi orang Kristen tradisi, ia memahami dan tetap memelihara tradisi Jawa. Salah satunya kan tradisi untuk mencari hari baik. Jadi sebenarnya dalam tradisi Jawa itu ada berbagai macam tradisi, dan salah satunya adalah mencari tradisi baik. Nah, orang Kristen tradisi itu di satu sisi masih bergantung kepada tradisi, namun di sisi lain itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kan ini sangat ironis kan ya? Imannya itu bercampur baur ya. Ini yang disebut dengan istilah sinkritisme, mencampur adukkan iman dengan tradisi. Dia akan memilah-milah, oh iman ini kalau dilihat dari sudut kekristenan boleh begitu ya. Jadi menurut paham dia ya, ini boleh dilakukan, maka ia akan tunduk kepada yang namanya tradisi. Itu orang Kristen tradisi, mencampur adukkan iman kekristenan dengan tradisi-tradisi. Namun sangat berbeda bagi orang Kristen sejati. Ia tidak mempercayai tradisi hari baik. Imannya fokus hanya kepada ajaran Alkitab atau firman Allah. Yang dalam iman kepercayaan orang Kristen tradisi, orang Kristen sejati ini bahwa semua hari itu adalah baik. Tuhan itu menciptakan semua hari itu baik adanya, dan semua diciptakan oleh Tuhan itu dengan sempurna. Sehingga dalam acara penting seperti pernikahan, ia bisa memilih hari apa saja yang ia kehendaki. Tentunya ini setelah berunding dengan, kalau pernikahannya berunding dengan calon besan ya, dengan mempelai ya, sudah berunding dan didasarkan kepada hikmat Tuhan, maka ia bisa memutuskan ya, dengan hikmat dan pertolongan Tuhan ia bisa memutuskan, tidak berdasarkan perhitungan tetapi berdasarkan hikmat Tuhan. Nah, kalau ditanya
Mengapa demikian? Ya, orang Kristen sejati itu percaya bahwa Yesus Kristus telah membebaskan hidupnya dari semua ikatan dan kutub tradisi. Kemudian orang Kristen tradisi itu juga percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ia akan mendapatkan jaminan keselamatan. Bukan hanya jaminan keselamatan, ia mendapatkan jaminan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan dipahami, diimani, dipercayai, terjadi secara terus-menerus setiap waktu. Demikian Kak Ferdi, ya. Berarti kalau tadi kita sudah mengulas habis tentang hari baik dalam tradisi, kalau dalam sudut pandang iman Kristen, hari baik itu seperti apa, Pak? Iya. Selain tadi penyertaan bahwa hari yang ditetapkan oleh Tuhan ini semua baik, apapun yang terjadi kan hari itu baik. Ya. Nah, kalau menurut Pak Ngatna sendiri, selain penyertaan dan bahwa ada penyertaan Tuhan, kita selalu percaya ada keselamatan dari Tuhan dalam setiap hari kita, ada nggak Pak karakteristik yang benar-benar kuat yang menentukan bahwa hari baik menurut iman Kristen ya ini? Yang menjadi tolok ukurnya Iya. Yang menjadi tolok ukurnya. Baik Kak Ferdi, jadi yang menjadi tolok ukur bagi orang Kristen untuk menentukan hari baik itu seperti apa ya, begitu ya. Atau dari sudut pandang iman Kristen itu seperti apa. Begini Kak Ferdi. Dalam iman Kristen, tolok ukur untuk menentukan hari baik itu tidak berdasarkan pada penanggalan Jawa ya, atau tidak berdasarkan kepada perhitungan weton, neptu, dan primbon, tetapi kepada anugerah Allah. Anugerah yang memerdekakan, membebaskan orang percaya yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu sudah memerdekakan hidup orang Kristen, atau sudah membebaskan kita dari perhambaan dosa, dari perhambaan atau dari kutuk dosa, dan juga memerdekakan kita orang Kristen dari segala ikatan tradisi. Jadi kan tradisi itu mengikat sedemikian rupa, tetapi oleh kematian Kristus kita itu sudah dibebaskan dari segala ikatan tradisi, termasuk hari baik. Untuk itu dibutuhkan yang namanya kedewasaan iman di dalam Kristus, agar kita itu diberikan hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Ini yang penting ya, untuk menentukan hari, untuk memilih hari baik itu ya, kita itu memohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus dalam menentukan hari, baik dalam acara pernikahan, mendirikan rumah, maupun memulai usaha. Nah, kalau dalam kejawen ya, kejawen kan dihitung sedemikian rupa dengan perhitungan yang cukup rumit ya, begitu. Sedangkan kalau kita kan tidak seperti itu. Kita memohon saja hikmat Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, dan kita percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Ketika kita sudah berunding, misalnya dalam pernikahan ya, kita berunding dengan calon mempelai dan besan begitu ya. Oke, kita tentukan hari baik, harinya ya, hari pernikahan bukan hari baik ya. Harinya ya, ketika deal, oh ini adalah hari yang cocok, kita bisa semuanya. Kemudian kita diskusikan dengan pendeta yang akan memberkati begitu. Oke, deal, sudah. Maka hari itu sudah ditentukan. Jadi bagi kita itu sangat simpel, karena kita sudah dimerdekakan dari segala tradisi yang tetek mengek itu ya. Jadi kita diberikan kebebasan berdasarkan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan yang paling penting adalah
bagaimana orang Kristen sejati itu menjalin relasi dengan Tuhan dan sesama. Semakin baik relasi kita itu dengan Tuhan, maka semakin kuat iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita dapat menentukan bagaimana kita itu menentukan hari yang tepat untuk pernikahan, untuk mendirikan rumah, untuk pindah rumah, untuk memulai usaha, atau memulai sesuatu kegiatan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu menjamin bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Demikian Kak Ferdi. Oke. Ada nggak Pak secara eksplisit ataupun secara implisit di dasar Alkitab yang menyatakan bahwa hari dalam iman kekristenan yang sejati itu semua hari itu baik? Oh iya, kalau kita berkaca kepada peristiwa penciptaan ya, peristiwa penciptaan di Kejadian ya, ketika Tuhan Allah itu menciptakan segala sesuatu mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan hari ketujuh istirahat, maka Tuhan itu mengatakan di Kejadian 1 ayat 31, Tuhan itu menyatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu itu baik. Maka Tuhan melihat segala yang diciptakannya itu adalah sungguh amat baik. Itu mengindikasikan bahwa semua hari itu baik di mata Tuhan. Dan kita umat percaya diberi anugerah yang begitu luar biasa untuk menentukan menurut hati nurani kita. Setiap hari itu adalah baik di mata Tuhan. Tinggal kita menjalaninya di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Pasti kalau kita itu mengandalkan Tuhan, Tuhan itu akan menolong dan memberkati kita. Demikian Kak Ferdi. Oke Pak. Lalu selain di kitab Kejadian kan kalau nggak salah di Mazmur kan juga ada yang bersorak-sorai lah tiap hari ya kalau nggak salah. Oh iya iya. Mungkin Pak Ngatino bisa jelaskan apa maksud dari ayat tersebut. Iya begini. Jadi kalau kita berbicara tentang tadi orang Kristen tradisi tadi ya, mereka kan kasihan ya. Secara KTP disebut sebagai orang Kristen, tetapi dia tetap memelihara hari-hari baik, masih hidupnya diikat oleh hari-hari baik. Nah, seperti apa kita menjelaskan kepada mereka? Yang harus kita tekankan adalah begini. Yang pertama bahwa penebusan Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib membebaskan kita dari kuk perhambaan dan dari ikatan kuasa dosa dan kuasa jahat, juga dari ikatan tradisi, termasuk hari baik. Pembebasan yang dikerjakan oleh Kristus adalah sempurna, sehingga setiap hari adalah baik. Dan anugerah ini adalah anugerah yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mendasarkan segala sesuatu, segala tindakan itu kepada firman Tuhan. Misalnya kalau kita itu kepingin membuat acara penting ya, aku mau memulai usaha, maka segala sesuatu itu harus didasarkan kepada firman Tuhan. Ya, kalau tadi Kak Ferdi menyebutkan Mazmur 118 ayat 24 yang mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ayat ini sebenarnya dikaitkan dengan bagaimana kita itu memilih ya sesuatu kegiatan. Kita akan memilih dari hari apa. Kita sudah tidak memilih apakah hari itu baik atau tidak. Kan tidak seperti itu. Karena kita
percaya bahwa semua hari itu adalah baik. Ayat ini ya yang mengatakan inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan ya. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ayat ini itu mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, setiap hari adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau hari ini, ya hari Sabtu ini adalah hari anugerah Tuhan, kemudian nanti malam ketika kita beristirahat kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika besok kita itu bangun kembali, kita telah melewati hari Sabtu dan kita memasuki hari Minggu, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita memahami setiap hari itu adalah sebagai anugerah Tuhan. Setiap hari adalah pemberian Tuhan. Kalau itu adalah pemberian Tuhan, oh pasti itu adalah baik. Betul kan? Betul, Pak. Jadi kalau ini adalah hari pemberian Tuhan, itu adalah pasti Tuhan itu memberi sesuatu itu pasti baik. Dan hari yang diberikan oleh Tuhan juga pasti baik. Itu bukan sesuatu hal yang otomatis atau sesuatu kebetulan yang kita dapatkan, tetapi itu adalah sesuatu anugerah Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan dan memelihara kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk bekerja dan melayani Dia. Artinya kalau Tuhan itu memberikan sesuatu hari yang baik, ya kita pergunakan itu untuk menjalani hidup sebaik-baiknya dan bekerja sebaik-baiknya dan melayani Dia sebaik-baiknya. Yang kedua dari ayat Mazmur 118 tadi memberikan pemahaman kepada kita begini, bahwa kita harus bersukacita dan bersorak-sorak. Bersorak-sorai begitulah. Bersukacita dan bersorak-sorai karena setiap hari adalah hari yang Tuhan jadikan. Jadi itu adalah sesuatu yang indah bagi kita. Setiap hari itu Tuhan menjadikan, memberikan hari yang baik kepada kita. Kalau kita memaknai bahwa, oh hidup kita itu hari Sabtu itu sampai di pukul 24.00 Kemudian kita nggak ngerti hari esok. Kita nggak benar-benar nggak mengerti apa yang akan terjadi di hari ini ya. Dan besok apakah Tuhan akan menganugerahkan hari baru? Kita enggak. Sehingga hari yang Tuhan anugerahkan itu harus kita nikmati dengan penuh sukacita. Sukacita bukan karena keadaan kita baik, enggak. Tetapi karena kita memiliki Tuhan itu yang berkuasa atas hari ini. Kalau Tuhan berkuasa atas hari ini, itu berarti bahwa Tuhan itu juga berkuasa untuk atas hidup kita, begitu. Jadi sukacita yang harus kita nikmati di hari pemberian Tuhan itu didasarkan karena Tuhan itu berkuasa atas hidup kita dan atas hari yang Tuhan berikan kepada kita. Makna yang ketiga, hari ini adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk beribadah. Jadi kalau kita memahami Mazmur ini bukan sekedar inilah hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Jadi kita kaitkan hari itu selalu dengan ibadah kita. Ayat ini dihubungkan dengan panggilan untuk beribadah dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Kita itu bukan beribadah hanya hari Minggu. Kalau Minggu itu kan beribadah secara kolektif ya, secara bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Tetapi ibadah itu kan secara pribadi kita menjalani hidup dari hari ke hari, itu merupakan panggilan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi setiap hari itu kita beribadah, setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk beribadah. Loh, bentuknya seperti apa? Ya,
macam-macam. Ya, bentuk ibadah kita setiap hari itu ya kita mulai dengan doa, dengan memuji Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan melayani kepada sesama. Bahkan kita memaknai kalau kita bekerja, pekerjaan itu adalah sebuah ibadah, begitu ya. Jadi setiap hari hidup kita itu selalu kita kaitkan dengan yang namanya ibadah. Yang keempat, ayat ini juga menyatakan bahwa tidak ada hari itu yang sia-sia. Artinya, jangan kita menyia-nyiakan hari yang Tuhan berikan. Loh, kita itu diingatkan supaya kita itu tidak menyia-nyiakan hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengisi hari kita dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, itu yang menjadikan hari-hari itu bermakna di hadapan Tuhan. Demikian Kak Ferdi. Oke, Pak Ngatino. Menuju ke pertanyaan yang pamungkas ya Pak ya. Sebagai Kristen sejati ya, kita sebagai Kristennya sejati, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau ngadain acara-acara penting? Iya, ya memang sebagai umat beriman kan kita pasti diperhadapkan dengan acara-acara yang akan kita buat ya. Misalnya kita akan mengadakan acara pernikahan, membangun rumah, mendirikan rumah, pindah rumah pun begitu ya, atau memulai usaha dan lain sebagainya. Atau kita memulai pekerjaan, mulai bekerja, itu kan sesuatu yang tidak asing dalam kehidupan umat beriman. Teringat kepada satu ayat firman Tuhan ya, ya Pak. Di Amsal 16 ayat 3 itu berkata begini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Melalui ayat ini kita bisa belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, kita akan belajar tentang pentingnya kita menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan. Rencana apapun yang akan kita kerjakan, baik itu pernikahan, mendirikan rumah, memulai usaha, semuanya itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada satu rencana pun yang boleh lewat. Ya, artinya tidak kita serahkan kepada Tuhan. Aku bisa sendiri, nggak bisa seperti itu. Tetapi semuanya itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, dengan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, sesungguhnya kita itu mengakui bahwa Tuhanlah yang memiliki kendali penuh atas hidup kita. Dan bahwa Tuhanlah yang akan memimpin, menyertai kita dalam setiap rencana kita. Artinya, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap rencana kita, itu sangat penting. Kita nggak bisa menjalankan sesuatu tanpa penyertaan Tuhan. Apa jadinya kalau kita membuat sebuah rencana, kegiatan, Tuhan tidak menyertai? Ya bisa saja kacau balau. Tetapi penyertaan Tuhan itu sangat penting. Oleh sebab itu, kita itu perlu menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Demikian Kak Ferdi. Oke Pak Ngatin, terima kasih penjelasannya tentang hari baik ini. Makanya kalau gurauan saya sama teman-teman Pak, kalau mau menikah itu ditanya kapan itu, lebih baik jawabnya hari Sabtu atau Minggu. Kalau enggak bulan Mei. Karena panjangannya maybe yes, maybe no. Jadi saya mendapatkan pembelajaran baru dalam pendalaman ajaran ini. Jangan lagi kita mencampur adukkan ya Pak, antara tradisi yang sudah turun-temurun dengan iman kita, kepercayaan kita. Karena itu juga nantinya bisa menjadi dalam tanda kutip menyelewengkan ya Pak ya, atau pemberontakan dengan iman kita yang sudah kita percayai.
Lalu juga percayalah bahwa setiap harinya, setiap apa yang kita lalui, panggilan beribadah kita secara pribadi setiap hari itu adalah hari yang baik. Iya. Apapun kesulitan kita hari itu, tetap kita harus percaya bahwa itu adalah hari yang baik, ya Pak ya. Iya. Oke. Oh, mungkin ada lagi Apa tambahan ini Kak Ferdi. Tadi Kak Ferdi menanyakan bagaimana kalau orang Kristen itu akan Mencampur adukan. nggak mempunyai acara Oke. begitu ya. Nah, itu ada langkah-langkah apa yang harus kita Langkah lakukan praktikal ya? berarti. Iya, langkah-langkah seperti apa yang bisa kita lakukan? Iya, langkah-langkahnya begini. Yang pertama, kita harus berdoa, meminta hikmat dan pertolongan Tuhan. Di dalam doa itu kita meminta petunjuk dan hikmat Tuhan. Doa itu adalah sebuah penyerahan, sebuah permohonan petunjuk dari Tuhan. Seperti apa yang harus kita kerjakan ketika kita memilih hari, walaupun semua hari yang itu adalah baik, tetapi kita masih perlu meminta hikmat Tuhan melalui doa itu. Yang kedua, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa demikian? Itu untuk memastikan bahwa dalam rencana kita itu nggak bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, tetapi rencana kita itu kita rancang sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Jangan sampai kita membuat rencana tetapi ternyata itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kita memohon kepada Tuhan hikmat supaya kita diberi kepekaan rohani. Dan yang ketiga, pentingnya percaya dan berserah. Sebagai umat percaya itu kita harus sepenuhnya percaya dan berserah kepada Tuhan. Agar Tuhan itu menuntun dan memberkati setiap acara yang akan kita buat. Demikian. Baik, Pak Ngatino, terima kasih. Itu penutupnya juga menjadi kekuatan bagi kita yang mendengarkan, dan kita akan melakukannya juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus merenungi, kita harus merefleksikan bahwa bagaimana hubungan kita sama Tuhan, ya kan Pak ya? Iya, betul. Lalu kita membawa hikmat, membawa dalam doa, daripada kita ke orang pinter, ke dukun, malah kita sendiri yang pusing lihat angka-angka itu. Iya Kak Ferdi. Sekali lagi terima kasih Pak Ngito. Mungkin Sama-sama. bisa dibantu kita ditutup dalam doa. Iya. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk pendalaman ajaran kali ini. Kami menyadari bahwa kami hidup di tengah-tengah masyarakat dan di tengah tradisi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menolong kami dengan satu sikap di mana kami harus memiliki kepekaan rohani yang tajam ketika kami merencanakan sebuah acara yang penting, supaya kami menyandarkan diri hanya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, sehingga kami diberikan hikmat Tuhan di dalam menentukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami memohon berkat dan hikmat-Mu, agar pendalaman ajaran ini juga menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami semakin menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam iman, semakin memahami, semakin mengerti tentang rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa dan permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengakhiri acara ini. Amin. Amin.
Sekali lagi terima kasih Pak Ngatino sudah berbagi kebenaran firman Tuhan tentang hari baik dalam tradisi Jawa ini. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang menonton ataupun mendengarkan pendalaman ajaran ini bisa merefleksikan dan merenungkan bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah di atas segalanya. Ya Pak ya. Sama-sama Kak Ferdi. Iya. Sampai jumpa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di pendalaman ajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.